Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hablianur Ahmad, NIM 2414110036 dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya akan membuat tugas ujian akhir semester Meteorologi Studi Islam, pembahasan tentang biografi tokoh, riwayat pendidikan, dan karya-karya ilmiah dari Bapak Aidin Husaini. Riwayat hidup Aidin Husain memperoleh pendidikan di Islam Madrasah Diniyah Nurul Ulum Mabrur Padangan Bojonegoro dalam asuhan Kiai Haji Ahmad Bisri Mabrur dari tahun 1971 hingga 1977. Pondok Pesantren Ar-Rasyid Kendal Bojonegoro dari tahun 1981 hingga 1984. Pondok Pesantren Ulil Albab Bogor dari tahun 1988 hingga 1989. Lembaga Pendidikan Bahasa Arab dan Livia Jakarta pada tahun 1988. Gelar sarjana kedokteran hewan diperoleh dari Institut Pertanian Bogor IVB, sedangkan Magister Hubungan Internasional diperoleh dari Program Pancasarjana Hubungan Internasional Universitas Jayabaya Jakarta dengan tesis berjudul Pragmatisme Kebijakan Luar Negeri Israel. Ia meraih gelar doktor di Institut Pemikiran Islam dan Peradaban Universitas Islam Internasional Malaysia (ISTAK) 2 UM di bidang pemikiran dan peradaban Islam. Karir ilmiah beliau, Aidin bekerja sebagai peneliti di Indonesia Society for Middle East Studies (ISMES) Jakarta dan Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization atau disingkat ISTS, dan staf di Pusat Studi Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia PKTTI UI Jakarta. Ia juga menjadi jurnalis harian Buana Jakarta, Harian Republika Jakarta, dan analisis berita di Radio Muslim FM Jakarta, serta dosen jurnalistik dan pendidikan Islamik di Universitas Ibnu Khaldun Bogor dan Pesantren Tinggi Mahat Ali Husainain Jakarta. Ia menulis banyak buku dengan sebagian besar karyanya merupakan kritik terhadap anggapan kebangkitan gerakan Islam liberal, khususnya di Indonesia. Bukunya Pluralisme Agama Haram menentang kritik liberal dan progresif terhadap fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia tahun 2005 yang menargetkan pluralisme agama, dan tulisannya ia menganggap pluralisme agama sebagai ideologi yang menganggap semua agama itu benar hingga merongrong legitimasi Islam. Bukunya Hegemoni Kristen Barat dalam Studi Islam di Perguruan Tinggi terpilih sebagai buku terbaik kedua Islamic Book Fair Jakarta tahun 2007. Pada forum yang sama setahun sebelumnya, bukunya yang berjudul Wajah Peradaban Barat dari Hegemoni Kristen ke Dominasi Sekular Liberal menjadi buku non-fisik terbaik. Aktivitas beliau saat ini menjabat sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Kedua, Ketua Program Doktor Pendidikan Islam di Universitas IBN Khaldun Bogor. Ketiga, Direktur At-Taqwa Kolegen VV At-Taqwa di Depok. Keempat, peneliti Institute for the Study of Islamic Thought and Civilization, bisa disingkat INSISTS. Yang kelima, pendiri Pesantren At-Taqwa Depok. Pengalaman aktivitas dan organisasi beliau sebagai guru biologi pesantren Darut Taqwa di Cibinong dari tahun 1990 sampai 1998. Yang kedua, wartawan harian berita Buana dan harian Republika dari tahun 1990 sampai 1998. Ketiga, pengurus Komisi Kerukunan Umat Beragama MUI Pusat dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Yang kelima, pengurus Majelis Tabligh PP Muhammadiyah dari tahun 2005 sampai 2010.
Yang keenam, Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia dari tahun 2005 sampai 2010. Anggota Badan Pembinaan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia 2010 sampai sekarang. Yang ke-8, dosen mata kuliah Islamic Worldview di program Panca Sarjana PSTTI UI 2005 sampai 2010. Karya tulis beliau yang pertama, Wajah Peradaban Barat. Yang kedua, Pancasila, buku untuk menindas hak konstitusional umat Islam. Yang ketiga, Filsafat Ilmu, tinjauan Barat dalam dan Islam. Yang keempat, 10 kuliah agama Islam. Yang kelima, pendidikan Islam mewujudkan generasi gemilang menuju negara adidaya. Yang keenam, perguruan tinggi ideal di era disrupsi. Yang ketujuh, Islam dan Pancasila. Dan beberapa kumpulan artikel pilihan. Kritis beliau, Aden Hussein, memiliki analisis yang sangat kritis tentang Islam dan peradaban Barat sangat berani dan ia tidak takut untuk mengkritik pluralisme agama dan liberalisme yang dianggap sebagai ancaman bagi Islam. Namun perlu diingat bahwa pemikiran Aden Hussein juga perlu dikritisi dan dibahas lebih lanjut. Saran dan penutup dari saya, dalam menghadapi tantangan global, umat Islam perlu memiliki pemikiran yang kritis dan berani seperti Aden Hussein. Namun perlu diingat bahwa pemikiran tersebut juga perlu dikritisi dan dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, perlu dilakukan diskusi dan debat yang lebih luas tentang pemikiran Aden Hussein dan implikasinya bagi umat Islam. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.